Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية وتيسير الأمور كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-A'raf, yaitu pada halaman 167 surah Al-A'raf ayat 138 sampai 143 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa jawazna bi bani Israila al-bahra fa ataw 'ala qaumin ya'kufuna 'ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 138 ya'kufuna, ini kafnya boleh di kasrah menjadi ya'kifuna. Kemudian pada ayat yang ke 140 seperti biasa wahwa, ha boleh disukun wahwa. Kemudian 141 anjainakum, ini semua ahli qiraat membaca anjainakum kecuali satu qiraat Al-Imam Ibnu Amir Asy-Syami, dia membaca anjakum. Tapi meskipun hanya satu karena mutawatirah, dia boleh dibaca. Kemudian yuqattilun, ini boleh dibaca yaqtulun, dan terjemahnya sedikit berubah. Nun ketemu nun, yastahyun nisa'akum, ini namanya idgham. 142 wa wa'adna, wawu yang kedua boleh pendek, wa wa'adna. Kemudian pada ayat ini ada kata-kata li akhihi Haruna, ha ketemu ha, maka ini boleh idgham li akhihi Harun. Muncul pertanyaan, di sini ada mim ketemu mim, fatamma miqatu, apakah boleh idgham? Fatam miqat, enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mim yang pertama adalah bertasydid. Jadi salah satu syaratnya supaya dua huruf yang sama itu ketika berjumpa boleh idgham, salah satu syaratnya tidak boleh apa? Bertasydid. Kalau sudah bertasydid, maka tidak bisa diidghamkan.
Maka di sini harus mimnya 2 kali. Fatamma miqatu. Ya. Kemudian pada ayat 143 arini ra-nya harus boleh disukun. Arni. Kemudian qala rabbi. Ini lam ketemu dengan ra, boleh idgham. Qala rabbi. Kemudian unzur ketika disambung dengan walakin maka boleh nunnya diharakati dengan harakat hamzah. Asalnya kan unzur gitu kan. Berarti walakin unzur. Kemudian dakkan boleh ditambahi hamzah menjadi dakka'a. Kemudian qaf ketemu qaf, ini boleh idgham. Afaqal. Kemudian wa ana seperti biasa ketika ana berjumpa dengan hamzah. Nah, maka boleh panjang. Wa ana awwalu. Kalau hamzah ya. Tetapi kalau ana ketemu dengan ba enggak boleh panjang. Ini hanya ketemu dengan ba saja. Ketemu dengan hamzah saja. Wa ana awwalu. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-A'raf ayat 138. Wajawazna dan kami lewatkan di Bani Israel al-bahra ke laut. Maksudnya adalah laut Suez. Fa'atau lalu mereka mendatangi ala qaumin pada suatu kaum ya'kufuna yang mereka i'tikaf atau mereka diam diri ala asnamil lahum kepada berhala-berhala mereka. Lalu mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana, buatlah untuk kami ilahan Tuhan, maksudnya arca, kama sebagaimana lahum bagi mereka alihah, ada Tuhan-Tuhan. Qala Nabi Musa mengatakan, innakum sesungguhnya kalian qaumun suatu kaum tajhalun yang bodoh. Ayat ini membicarakan tentang selamatnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian ketemu dengan laut, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya, laut terbelah, akhirnya Bani Israel bisa lewat. Nah, setelah melewati laut tersebut, berarti mendapatkan kenikmatan dari Allah, diselamatkan dari musuh, ternyata mereka tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Mereka melihat ada orang-orang yang sedang menyembah asnam, berhala-berhala, maka mereka langsung gumun. Ini kok orang-orang bagus, punya Tuhan-Tuhan yang tampak, yang bisa disembah, maka mestinya kita juga seperti mereka. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong kita juga dibuatkan kayak begini. Jadi sholat itu jangan hanya kosong, di depannya nggak ada apa-apa, tapi sholat ya di depannya ada sesuatu lah yang disembah. Nah, maka oleh Nabi Musa dikatakan, bodoh kalian itu, nyembah kok mengikuti adatnya orang-orang kafir seperti itu. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini, minta Tuhan dan arca, ini ternyata terjadi juga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perang Hunain, lamma kharaja ila Hunain, ketika Nabi menuju kepada perang Hunain. Perang Hunain ini kapan ini? Ini setelah Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah, Mekah ditaklukkan pada tahun 8 Hijriah. Kemudian orang-orang Mekah pada masuk Islam. Nah, kemudian diajak menuju ke Hunain untuk menyerbu Hunain yang masih kafir. Marra bi syajaratin lil musyrikin. Beliau melewati pohon milik orang-orang musyrik. Pohon itu namanya Dzatu Anwatin. Yu'alliquna 'alaiha aslihatahum, yang mereka menggantungkan pada pohon tadi senjata-senjata mereka. Maka faqalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana Dzata Anwat, tolong buat untuk kami pohon seperti Dzatu Anwat,
kama lahum dzatu anwat, sebagaimana mereka memiliki pohon yang disembah yaitu dzatu anwat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, maha suci Allah, hadza kama qala qaum Musa. Ini persis yang dikatakan oleh umatnya Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la tarkabunna sunnata man kana qablakum, sungguh betul-betul kalian akan mengikuti adatnya orang-orang terdahulu sebelum kalian, adat jahiliyah. Ini hadis hasan sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya nomor 2180. Jadi apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini terjadi juga di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah paham. Yang minta dzatu anwat ini bukan sahabat-sahabat populer seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Tadi saya ceritakan dari Fathu Makkah menuju ke Hunain. Fathu Makkah itu orang-orang pada masuk Islam. Nah, berarti kira-kira yang minta itu orang-orang yang baru saja masuk Islam itu. Kemarin masuk Islam, kemudian diajak perang oleh Nabi menuju Hunain, maka mereka ikutan perang Hunain, tetapi Islamnya masih belum kuat. Melihat orang-orang nyembah, maka mereka ikut-ikutan pengen punya sesembahan seperti itu. Maka Rasulullah katakan, subhanallah, ini mirip sekali. Maka dari sini kita ambil pelajaran, jangan kita umat Islam gumun dengan ajaran atau adat-adat jahiliyah. Misalnya pernikahan, ada adat harus nginjak telur dan sebagainya. Enggak usah gumun kayak gitu. Gumun kemudian ngikuti. Ngapain dia ikuti? Ini. Apa sebabnya ketika pernikahan ada nginjak telur itu? Untuk apa tujuannya itu? Terus telur diinjak, apakah tidak mubazir itu? Ya, mestinya telur digoreng, dimakan, malah diinjak. Nah, maka adat-adat seperti itu jangan sampai menyebabkan kita jadi tergiur atau gumun sehingga ingin meniru-niru. Enggak. Maka Nabi Musa menasihati, innakum qaumun tajhalun, kalian orang-orang yang bodoh. Bodoh itu maksudnya tidak paham. Maka ditafsirkan oleh para ulama, yaitu tidak paham tentang keagungan Allah. Allah Maha Agung, sehingga tidak perlu kita menyembah selain Allah. Kenapa malah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak cukup dengan menyembah kepada Allah, pilih menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betul-betul kaum yang bodoh. Demikian juga kalau kita perhatikan, bodohnya ini adalah karena mereka tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Barusan diselamatkan dari Fir'aun, bisa selamat dari kejaran Fir'aun, bisa menyeberang laut yang terbelah. Ini kan nikmat besar yang mungkin belum pernah terjadi sebelum itu dalam sepanjang sejarah. Tapi begitu melewati orang-orang kafir yang nyembah berhala, mereka langsung tergiur. Kan aneh sekali nih. Mestinya nikmat Allah yang sebegitu besar mereka syukuri dengan sangat dahsyat sehingga tidak tergiur untuk nyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka bodohnya dari dua sisi ini, yaitu tidak paham terhadap keagungan Allah, juga tidak paham bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ambil pelajaran untuk bulan Agustus, kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bagaimana caranya? Jangan sampai seperti Bani Israel ini, mensyukuri kemerdekaan tetapi dengan cara qaumun tajhalun, dengan melakukan perbuatan-perbuatan bodoh. Mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menambah ibadah. Maka saya hasungkan kepada teman-teman dalam grup umroh. Kalau antum mau mensyukuri nikmat Allah bulan Agustus, boleh saja antum melakukan umroh. Karena umroh termasuk ibadah. Umroh di bulan Agustus. 139. Inna sesungguhnya haulai, mereka itu, mutabbarun akan dibinasakan mahum fi, apa yang mereka berada padanya, yaitu agama batil mereka, wa batilun, dan akan lenyap makanu ya'malun, apapun yang mereka amalkan, yaitu penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan orang kafir itu akan dihancurkan oleh Allah. Di dunia mereka bisa melakukan penyembahan tadi, tapi di akhirat apakah masih bisa melanjutkan? Nggak akan bisa. Adapun kita umat Islam sekarang di dunia menyembah Allah, maka besok di akhirat kita masih bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirat kalian Allah akan kumpulkan manusia di padang mahsyar. Kemudian Allah akan mengatakan, yang dulu nyembah sesuatu silahkan ngikuti.
Yang nyembah matahari ikuti matahari, yang nyembah bulan ikuti bulan, yang nyembah kerbau ikuti kerbon, yang nyembah sesembahan patung-patung ikuti patung. Maka mereka semuanya mengikuti patung-patung itu dan sesembahan itu masuk ke dalam neraka. Tersisa orang-orang beriman, termasuk para munafik yang dulu di dunia menyembah Allah, maka mereka tidak pergi dari padang mahsyar. Mereka menunggu sampai Allah datang. Nah, begitu Allah datang, maka mereka langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti Allah masuk surga. Tapi orang-orang munafik mau sujud enggak berhasil karena punggungnya kemudian langsung dicor oleh Allah sehingga enggak bisa bergerak. Pengennya sujud malah jempalik ke belakang. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka yang menyembah Allah dengan sesungguhnya nanti di akhirat masih bisa menyembah Allah, sujud kepada Allah, tidak termasuk yang disebutkan di sini wa batilum ma kanu ya'malun, akan lenyap apa yang mereka amalkan. Ayat 140, qala Nabi Musa mengatakan aghairallah, apakah kepada selain Allah abghikum, saya mencarikan untuk kalian ilahan, sesembahan, wa huwa, sementara Allah itu faddalakum, telah melebihkan kalian, memberikan kelebihan kepada kalian, alal alamin, atas seluruh alam. Jadi Nabi Musa bertanya, apakah pantas saya carikan Tuhan selain Allah untuk kamu, padahal kamu sudah dikasih nikmat oleh Allah yang sangat banyak, yaitu dijadikan sebagai umat yang terpilih daripada umat-umat yang lain di masa tersebut. Maka yang dimaksud al-alamin ini adalah seluruh alam di masa itu. Masa itu ada banyak kelompok manusia. Ada Bani Israel, ada orang-orang Mesir Kipti, ada lagi orang-orang yang kaum yang lainnya, kabilah yang lain. Nah, di antara kabilah yang ada pada saat itu yang diberi kelebihan oleh Allah adalah Bani Israel. Kelebihannya apa? Disebutkan dalam ayat yang lain. Ala ilmin alal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ad-Dukhan ayat 32. Walaqad ikhtarnahum, dan sungguh kami telah memilih Bani Israel ala ilmin, di atas ilmu, alal alamin, atas seluruh alam. Apa tafsirnya? Maksudnya ala alami zamanihim, dipilih oleh Allah, diberi kelebihan di atas orang-orang yang semasa dengan mereka. Nah, itulah yang dimaksud apa? Al-alamin. Jadi mereka sudah diberi kelebihan oleh Allah. Di antara kelebihannya adalah mereka dikirimi nabi-nabi oleh Allah. Kabilah-kabilah yang lain tidak ada nabi pada mereka. Tapi Bani Israel ini bertubi-tubi dikirimi nabi. Setiap ada satu nabi yang wafat, maka Allah ganti nabi yang lain. Nabi yang lain wafat, ganti nabi yang lain. Terus menerus. Ini termasuk satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. 141, wa'il, dan ingatlah ketika anjakum, Allah menyelamatkan kalian, atau anjainakum, kami menyelamatkan kalian, min ali Fir'aun, dari pengikut-pengikut Fir'aun. Yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian su'al adab, jeleknya siksa. Apa itu jeleknya siksa? Yuqatlun, mereka membunuh-bunuh, atau yaqtulun, mereka membunuh abna'akum, anak-anak laki kalian, wa yastahyun, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, wanita-wanita kalian. Nah, jadi di sini Allah mengingatkan Bani Israel nikmat yang lain. Selain kalian diberi kelebihan oleh Allah, dikirimi banyak nabi, kalian juga sudah mendapatkan nikmat, yaitu selamat dari Fir'aun, di mana Fir'aun dulu menyiksa kalian. Siksanya ada dua macam, yang paling tampak yaitu anak laki-laki dibunuhi, yang perempuan diperbudak. Jadi yastahyun ini dibiarkan hidup bukan berarti dimuliakan, tapi dibiarkan hidup untuk diperbudak. Maka ini juga sebagai siksa dari Bani Israel, dari orang-orang Mesir kepada Bani Israel. Yuqatilun sudah saya jelaskan dulu. Kalau di sini ada tasydidnya, berarti apa? Berkali-kali. Maka yuqatilun tidak hanya membunuh, tapi membunuh-bunuh. Qata'a memotong, qata'a memotong-motong, qatala membunuh, qatala membunuh-bunuh. Okay? Nah, kalau panjenengan baca yuqatilun, terjemahkan membunuh-bunuhi. Tetapi kalau panjenengan baca yaqtulun, terjemahkan mereka membunuh. Okay?
Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa fi dzalikum, dan dalam hal tersebut balaun, ada ujian, mir rabbikum, dari pemelihara kalian, azimun, ujian yang besar. Wa fi dzalikum, dzalikum itu apa? Ada yang mengatakan itu maksudnya penyelamatan tadi. Diselamatkan dari Bani Israel, itu adalah ujian dari Allah. Maksudnya nikmat yang merupakan ujian untuk disyukuri. Ada yang mengatakan balikum itu maksudnya siksa tadi, yaitu pembunuhan dan perbudakan terhadap perempuan. Itu adalah ujian dari Allah. Jelas itu ujian karena itu merupakan siksa. Apakah mau sabar ataukah tidak mau sabar? Nah, maka zalikum di sini bisa dikembalikan kepada anjainakum, kami telah menyelamatkan kalian. Ini adalah ujian dari Allah untuk disyukuri. Boleh juga dikembalikan kepada yaqtuluna abna'akum, membunuh anak laki-laki dan memperbudak para wanita. Itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mau untuk bersabar ataukah tidak bersabar? Dan itu dari sini kita ambil pelajaran, ujian dari Allah berarti ada dua macam. Ada ujian berupa kenikmatan, ada ujian berupa musibah. Ujian musibah supaya Allah melihat apakah kita sabar ataukah tidak. Ujian kenikmatan supaya Allah melihat apakah kita syukur ataukah tidak. Nyatanya orang itu diuji musibah bisa sabar, tetapi diuji nikmat malah tidak sabar. Contohnya Qarun. Qarun dulu seorang muslim, ketika dia miskin, dia rajin ibadah kepada Allah. Tapi kalian minta kepada Nabi Musa, tolong didoakan saya supaya nggak miskin, supaya bisa sedekah atau apalah, nggak paham ya. Nah, maka akhirnya didoakan oleh Nabi Musa jadi kaya raya. Malah justru karena kekayaannya tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, sehingga ujian kekayaan menyebabkan dia malah jadi binasa. Padahal ujian kemiskinan dia bisa melewatinya dengan baik ya. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu. Ada surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum, dan kami menguji kalian bisarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan, fitnatan, sebagai ujian. Nah, maka ujian jangan dikira hanya keburukan saja. Jangan dikira musibah saja ujian itu. Kadang-kadang ujian malah sebaliknya. Diuji sehat, diuji hidup nyaman, diuji duit banyak. Banyak orang yang diuji duit banyak malah tidak lulus. Tidak lulusnya tidak mensyukuri nikmat Allah. Tidak mensyukurinya tidak mengeluarkan zakatnya, atau tidak mensyukurinya digunakan untuk foya-foya yang tidak meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau miskin-miskin seperti kita kan malah nggak bisa foya-foya kan. Mau foya gimana? Duitnya entek bermangan. Okay. Nah, maka malah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah miskin atau alhamdulillah kaya? Ya dua-duanya alhamdulillah. Pokoknya terserah Allah lah. Kita nggak usah milih miskin, nggak usah milih kaya. Itu terserah Allah. Sakar Allah mawon. Akhtaru alla akhtar, saya pilih bahwa saya nggak punya pilihan. Baik, kita lanjutkan ayat 142. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wa'adna, dan kami memberikan janji Musa kepada Nabi Musa, salasina lailatan, setelah 30 malam. Maksudnya Allah memberikan janji kepada Nabi Musa, kamu ibadah kepada saya yang sungguh-sungguh selama 30 malam, yaitu 1 bulan Dzulqa'dah. Nanti kalau sudah selesai ibadahmu selama 30 malam itu, nanti kamu saya janjikan akan bertemu saya. Jadi maksudnya sebelum berjumpa dengan Allah disuruh melewati 30 hari ibadah sungguh-sungguh. Maka dalam tafsir disebutkan selama 30 hari itu Nabi Musa siang harinya puasa dan Nabi Musa malam harinya tahajud. Maka sebelum berjumpa dengan Allah persiapan. Persiapannya apa? Siang puasa, malam tahajud. Nah, begitu sudah selesai 30 hari bulan Dzulqa'dah, ternyata wa atmamnaha, dan kami pun menyempurnakannya bi asyrin, dengan 10 hari lagi. Berarti tanggal berapa? 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dan inilah tafsiran mayoritas para ulama.
Meskipun ada perselisihan pendapat di sini, tapi pendapat yang populer adalah atmamnaha bi ashrin, ini 10 awal Dzulhijjah. Karena itu 10 awal Dzulhijjah memiliki kemuliaan. Kemuliaan yang pertama dipilih oleh Allah sebagai waktu Nabi Musa ibadah sungguh-sungguh sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kedua, Allah di dalam sumpah pada surat Al-Fajr ayat 2, walayalin ashar, malam-malam yang 10, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Kalau Allah bersumpah dengannya, berarti sesuatu yang istimewa. Lalu yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mal amal, tidak ada amalan di ayyamin afdal minhu fi ashr Dzulhijjah, yang lebih utama daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Jadi dalam 1 tahun ini ada 10 hari yang paling utama. Kalau kita melakukan amal pada 10 hari ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah yang sangat banyak. Sampai-sampai para sahabat bertanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad perang? Beliau mengatakan, walal jihad fi sabilillah. Meskipun dibandingkan dengan jihad, masih utama amalan pada 10 hari tadi. Nah, sekarang ini kita kan di akhir Syawal ya, atau sudah masuk awal Dzulqa'dah. Nah, maka nanti kita persiapan. Kalau sudah tanggal 1 Dzulhijjah, maka tolong diingat-ingat hadis ini, 1 sampai 10 Dzulhijjah, amalannya dilipat gandakan oleh Allah. Jangan sedekah pada hari-hari itu, pahalanya dilipat gandakan. Panjenengan melakukan salat pada hari itu, pahalanya dilipat gandakan. Baca Quran hari itu, pahalanya dilipat gandakan. Semuanya dilipat gandakan. Lebih utama daripada jihad fisabilillah. Maka seandainya bisa melakukan umrah pada 10 hari ini ya bagus, tapi nggak akan bisa. Kecuali haji ya, karena masa-masa Dzulhijjah ini ditutup untuk orang-orang yang umrah, hanya dibuka untuk orang-orang yang haji ke Baitullah. Kemudian Allah mengatakan fatamma, maka menjadi sempurna miqatu, perjanjian Rabbi pemeliharanya, arba'ina lailah, menjadi 40 malam. Jadi 30 hari suruh ibadah ditambah 10 hari suruh ibadah. Setelah itu akan berjumpa dengan Allah. Berarti berjumpanya pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena itu hari 10 Dzulhijjah atau hari penyembelihan kurban itu adalah hari paling utama. Yang mengatakan bukan saya, tetapi yang mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tampilkan dalilnya. Rasulullah mengatakan a'zamul ayyam, hari yang paling agung indallah, di hadapan Allah adalah yaumun nahri, hari penyembelihan kurban Idul Adha tanggal 11 Dzulhijjah. Umma yaumul qar, kemudian hari qar yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, jadi 360 hari dalam 1 tahun, yang paling agung adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Buktinya selain hadis ini, Allah memilihnya sebagai waktu perjumpaan Nabi Musa dengan Allah. Allah ingin bicara langsung kepada Nabi Musa dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari di mana Allah menyempurnakan agamanya kepada Nabi Muhammad itu juga pada tanggal 10 Dzulhijjah. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya sudah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya sudah sempurnakan nikmatku pada kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan saya sudah ridho Islam sebagai agama kalian. Ini kapan ini? Para ulama tafsir katakan tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, makanya adalah hari yang sangat istimewa sekali. Karena itu, kalau bisa tanggal 11 Dzulhijjah kita rencanakan menyembelih korban. Ya. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, alias tidak punya uang untuk korban, tidak usah utang. Boleh utang asalkan ada sesuatu yang diharapkan untuk melunasi utang tersebut. Tapi kalau tidak ada, maka nggak usah utang, karena melunasi utang adalah wajib, sementara korban Idul Adha tidak sampai kepada wajib. Kemudian dari sisi ilmu bahasa, kita ambil pelajaran di sini bahwa dalam bahasa Arab kalau disebutkan 2 bilangan, falafin 30,
Bi asrin lalu ditambah 10. Nah, maka penjumlahan itu pasti disebutkan hasil akhirnya yaitu arba'in 40. Dan ini sudah saya jelaskan dulu ketika menjelaskan tentang hukum poligami. Poligami maksimalnya 4. Adapun orang yang mengatakan masna wa thulatsa wa ruba, 2 plus 3 plus 4 berarti 9, itu enggak paham bahasa Arab. Kalau yang dimaksud itu penjumlahan, pasti disebutkan fatusa, yaitu totalnya 9, tapi di situ enggak ada. Maka maksud ayat poligami itu maksudnya pilihan, silahkan pilih, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, ini. Tapi status itu kan juga boleh, karena cukup sama istri pertama. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa li akhihi, kepada saudaranya Harun, yaitu Nabi Harun, yaitu masnya, "Ukhlifni, gantikanlah saya fi qaumi, pada kaum saya, wa aslih, dan perbaikilah, wala tattabi', dan janganlah mengikuti sabilal mufsidin, jalannya orang-orang yang berbuat rusak." Nah, dari sini kita ambil pelajaran, seorang pemimpin kalau meninggalkan rakyatnya atau pengikutnya, hendaklah angkat penggantinya. Jangan dibiarkan tanpa pemimpin. Karena manusia kalau dibiarkan tanpa pemimpin, ini berarti seperti adat jahiliyah. Jahiliyah itu mereka hidup tanpa pemimpin. Yang mimpin adalah yang kuat. Maka yang kuat, yang menang, yang kuat, yang berkuasa. Islam tidak mau kayak begitu. Meskipun kamu kuat, meskipun kamu berkuasa, tapi kalau kamu rakyat, maka kamu tetap tunduk kepada pemimpin. Nah, maka Nabi Musa pesan kepada Nabi Harun, saya akan pergi berjumpa dengan Allah. Allah akan ngajak bicara saya secara langsung, dan Allah akan kasih saya kitab Taurat untuk kaum saya. Maka tolong selama saya tinggal ini, kamu menjadi khalifah pengganti yang baik. Ukhlifni, gantikanlah saya. Nah, di sini kemudian saya teringat satu masalah yang lain. Masalah perbedaan pendapat antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah. Perbedaan inti antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah. Kalau Ahlus Sunnah itu pengusung pemikiran khilafah. Orang-orang Syiah itu pengusung pemikiran imam. Apa maksudnya? Saya jelaskan. Rasulullah wafat, yang menjadi pengganti siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini disebut sebagai khalifah khilafah Rasyidin yang 4. Nah, pengusung khilafah ini, paham khilafah ini namanya Ahlus Sunnah. Orang-orang Syiah nggak terima Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu urutan yang nggak benar. Mestinya bagaimana? Mestinya Nabi wafat itu Ali yang jadi pemimpin. Khalifahnya Nabi itu Ali, bukan Abu Bakar. Berarti gimana? Ya Abu Bakar itu nyerobot. Nih. Jadi mereka punya paham bahwa setelah Nabi wafat itu penggantinya adalah Ali dan seterusnya sampai Imam 12. Imamah namanya. Nah, itu perbedaan inti antara apa? Sunni dengan Syiah. Nah, sekarang mari kita lihat hadis yang dipakai oleh orang-orang Syiah untuk membenarkan fikih mereka. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, anta kamu wahai Ali, minni terhadap saya, bimanzilati Harun min Musa. Seperti kedudukan Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Nah, jadi mereka jadikan dalil, loh ini kan hadisnya sahih ini, riwayat Imam Muslim. Bahkan juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Ya Ali, wahai Ali, ama tardo, apa kamu tidak ridho bahwa engkau itu termasuk, engkau itu adalah setingkat Nabi Harun ketika ditinggal Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, maka kata orang-orang Syiah, berarti kalau Nabi wafat, maka yang menggantikan siapa? Ali. Seolah-olah kan benar nih ya. Tapi enggak benar. Coba perhatikan kasusnya. Kasusnya gimana ini? Nabi Musa mau pergi. Ketika mau pergi, maka mengatakan kepada Harun, ukhlifni, gantikan saya. Bukan kamu jadi pengganti saya kalau saya mati, bukan. Tapi selama saya pergi ini, kamu yang gantikan saya. Nah, mirip dengan kasusnya Nabi dengan Ali tadi. Ketika dari Madinah, beliau pesan kepada Ali, hai Ali, kamu jangan ikut perang, kamu tinggal di Madinah. Kenapa? Istrimu sakit, kamu rawat istrimu. Nah, maka Ali ditinggal perang, sehingga dia berada di Madinah, dia susah. Masa saya ditinggal bersama anak-anak kecil dan wanita cewek-cewek begini. Maka dia nyusul sama Nabi, ya Rasulullah, masa saya ditinggal di Madinah?
Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, apa kamu tidak senang kalau posisi kamu itu seperti posisi Nabi Harun ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam? Maka hadis ini tadi, ini sama sekali tidak bicara tentang masalah khilafah, nggak ada sama sekali. Kalau mengatakan ini masalah khilafah, berarti nggak paham runtutan cerita hadis ini. Kalau paham runtutan cerita akan tahu bahwasanya maksudnya kamu selama saya tinggal perang, kamu jadi pengganti saya di Madinah. Selama itu saja. Adapun Nabi wafat, apakah penggantinya kamu ataukah yang lain, nggak ada dibahas di sini. Ini. Nah, maka dari sini kita ketahui juga kadang-kadang bahkan sering kali kelompok-kelompok sesat itu mencomot ayat, mencomot hadis untuk menguatkan pendapatnya. Nah, kita ahlu sunnah nggak boleh gitu. Kalau kamu mau mendalil dirimu dengan hadis, maka pahamilah hadis itu dengan pemahaman ulama. Jangan dengan pemahaman akalmu. Hadis menguatkan pendapatmu, tapi benarkah penjelasan hadis seperti itu? Kalau penjelasan hadis nggak seperti itu, jangan dipaksakan. Termasuk misalnya masalah menyembelih korban untuk orang yang sudah mati. Nah, itu sebagian orang memaksakan dalil. Dalilnya apa? Rasulullah pernah berkorban mengatakan, ya Allah, terimalah korban ini untuk saya dan untuk umat-umat saya yang tidak korban. Nah, kata-kata ini, umat saya yang tidak korban, ini kata mereka berarti mencakup semua umat Nabi, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Berarti ini dalil korban untuk orang mati. Ini kan kejauhan kayak begini. Kalau nggak nemu dalil, sudah, nggak usah dipaksakan. Maka sampai hari ini saya katakan berkorban untuk orang yang sudah mati itu tidak ada dalilnya yang sahih, sehingga lebih baik nggak usah dilakukan. Meskipun saya jujur ini masalah khilafiyah, mazhab Syafi'i membolehkan meskipun dengan syarat, tetapi lebih baik tidak usah kita lakukan karena tidak ada hadisnya yang ini. Jangan memaksakan diri. Kemudian 143. Walamma dan tatkala ja'a Musa, datang Nabi Musa limiqatina kepada perjanjian kami, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah tadi. Wa kallama dan telah mengajak bicara kepada dia Rabbuhu, pemeliharanya. Mengajak bicara secara langsung tanpa perantara. Tahu dari mana? Bukan dari ayat ini, tapi dari ayat yang lain, yaitu ketika Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima pada surat An-Nisa ayat 164, dan Allah bicara kepada Nabi Musa taklima dengan sebenar-benar bicara. Nah, kata-kata taklima inilah yang dimaksud bicara tanpa perantara. Makanya Nabi Musa disebut sebagai kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Tapi ingat, Nabi Muhammad pun juga diajak bicara langsung oleh Allah pada saat Isra dan Mi'raj ini. Qala, Nabi Musa mengatakan, Rabbi wahai Rabbku, arni, tampakkan kepada saya, anzur ilaik, saya ingin melihat kepada engkau. Qala, Allah mengatakan, lan tarani, kamu tidak akan melihat kepada saya. Nah, jadi Nabi Musa setelah mendengar suara Allah, rindunya kepada Allah semakin dahsyat, maka pengen melihat. Seperti kalau panjenengan ditelepon istri, sudah 1 bulan pisah sama istri, ditelepon tok kurang puas nih. Pilih video call karena bagian ketok wajahmu nih. Nah, demikian juga Nabi Musa pengen ketemu sama Allah, maka Nabi Musa minta melihat Allah itu tidak seperti Bani Israel minta melihat Allah. Kalau mereka minta melihat Allah itu karena mengejek saja, Allah kok nggak kelihatan, tampilkan mana nih. Tapi kalau Nabi Musa tidak, saya rindu sama Allah, pengen lihat Allah. Nah, di sini Allah katakan lan tarani, kamu tidak bakal melihat saya. Kata-kata lan dalam bahasa Arab itu untuk menafikan selama-lamanya. Selama-lamanya akan melihat. Tapi karena ada dalil-dalil ayat yang menunjukkan Allah bisa terlihat di akhirat, berarti yang dimaksud lan tidak akan, ini maksudnya tidak akan melihatku di dunia. Ini. Jadi jelaskan ya, tidak akan maksudnya apa? Di dunia tidak akan melihatku. Karena kalau diartikan tidak akan selama-lamanya, itu nanti bertentangan dengan surat yang lain, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 23. Ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jelas sekali. Allah bisa dilihat di akhirat. Karena itu, kalau ingin melihat Allah, hendaklah kita menjadi seorang muslim, masuk surga, baru akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ingin melihat Allah bisa, tapi cuma satu caranya, yaitu mimpi saja. Mimpi bisa, Pak.
Rasulullah pernah malam-malam itu bermimpi ketemu dengan Allah. Kemudian Allah pegang badannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya terasa dingin, ayem. Kemudian Nabi diberi pesan, kalau kamu sudah sholat, maka selesai sholat kamu berdoalah. Dan ini salah satu dalil bahwa selesai sholat itu boleh kita untuk apa? Berdoa. Karena sebagian orang mengatakan habis sholat itu nggak ada doa, ngawur sekali itu. Itu hadisnya kurang lengkap dia bacanya. Nah, maka silahkan habis sholat doa, silahkan, nggak ada masalah. Kembali ke sini. Allah mengatakan walakin akan tapi lihatlah ilal jabal kepada gunung, yaitu gunung Tur Sina. Fa in istaqarra, kalau dia tetap maka nahu berada di tempatnya, fasawfa tarani, maka kamu akan melihat saya. Artinya kalau gunung yang lebih kuat daripada kamu mampu melihat saya, maka kamu juga mampu. Kalau gunung yang lebih kuat daripada kamu tidak mampu melihat saya, kamu tambah tidak mampu lagi. Falamma, maka tatkala tajalla, Allah itu muncul, Rabbuhu pemeliharanya yaitu Allah, lil jabal kepada gunung, ja'alahu, Allah menjadikan gunung tadi dakkan, remuk, hancur, kemudian langsung menjadi padang pasir yang rata. Dan yang dimaksud Allah menampakkan kepada gunung, Ibnu Katsir mengatakan nadhara ilaih, yaitu Allah melihat kepada gunung. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Allah tampakkan sinarnya sedikit saja. Allah itu kan tertutupi oleh sinar, dia punya sinar. Nah, Allah baru menampakkan sedikit saja sinarnya, ini gunung sudah remuk. Sedikitnya taraful khinsir, seperti ujung ini, jengke ini. Jadi kecil sekali sinar Allah yang muncul, itu sudah hancur seluruh gunung ini. Karena itu kalau sinarnya Allah bukakan untuk manusia, ini seluruh alam semesta akan terbakar. Kalau sinarnya Allah dibukakan untuk manusia, seluruh alam semesta akan terbakar. Pada saat itu kemudian waqara, dan robohlah Musa, Nabi Musa, sa'iqan, pingsan. Sa'iqa itu kadang diartikan pingsan, kadang diartikan mati. Nah, sekarang mana terjemah yang kita pilih, mati atau pingsan? Jawabnya adalah pingsan. Dari mana taunya? Dari kalimat setelahnya. Falamma, maka tatkala afaqa, beliau siuman, qala, beliau mengatakan subhanak, maha suci engkau, tubtu ilaika, saya tobat kepadamu, maksudnya tobat dari minta melihatmu, wa ana awwalul mu'minin, dan sayalah pertama orang yang beriman. Kata-kata afaqa dalam bahasa Arab ini digunakan untuk siuman setelah pingsan. Berarti sa'iqa di sini artinya pingsan, bukan mati. Kemudian awwalul mu'minin, saya orang yang pertama kali beriman. Apa maksudnya? Ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan yang pertama beriman dari kalangan Bani Israel. Memang benar. Ada yang mengatakan orang yang pertama kali beriman bahwasanya engkau memang tidak bisa dilihat. Ada pun orang beriman sebelum Nabi Musa ya banyak, Nabi Adam juga beriman. Tapi yang pertama kali beriman dengan membuktikan sendiri dengan mata kepala bahwa Allah tidak bisa dilihat adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena baru muncul sinar sedikit saja, sinarnya Allah sudah langsung pingsan. Inilah kaum muslimin rahimahumullah yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin.